Nah ini tadi ini parameter gempanya. Jadi ini gempa yang pertama ini 6,0. Kemudian setelah data rekaman dari seismograf 2-nya atau lengkap kita update menjadi 5,9. Jadi bukan berarti ini salah ya, tapi itu memang SOP-nya seperti itu. Jadi karena kita butuh kecepatan. Jadi ini kurang dari 3 menit kita sudah harus menginformasikan parameter gempa ini. Nah 3 menit itu data yang masuk ini, yang putih-putih ini kan ini data yang merekam gempa. Nah ini setelah 3 menit baru terkumpul semua, ya mungkin bisa 5 menit atau 10 menit. Nah itu baru kita update ini biar lebih valid. Jadi 5,9. Nah dengan memperhatikan lokasi epicenter jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di wilayah Jawa. Jadi tadi saya sampaikan ya sudah di sesar aktif. Nah getarannya ini cukup luas ya karena magnitudenya cukup besar sehingga bisa hampir mungkin seluruh Jawa Timur merasakan. Kemudian juga kerusakan sampai di Bojonegoro, Surabaya. Tapi memang yang paling parah itu di Bawean karena memang jaraknya ya lebih dekat. Nah alhamdulillahnya ini tidak berpotensi tsunami. Nah, ini yang gempa yang sore 6,5 besar. Nah ini sama, ini peta sigmap atau peta goncangannya. Ya, jadi goncangan yang kita rasakan itu kita bisa mengetahui berapa MMI namanya. Jadi modified kali intensity. Jadi intensitas yang kita rasakan itu berapa. Jadi kalau di kami di BMKG biasanya untuk seperti mengetahui karena kita goncangannya itu seberapa sih, makanya sama Mercalli namanya membuat standar lah gitu, biar kita lebih tahu skala ya terus skala. Jadi mungkin ini kita juga sudah saksikan misalkan intensitas 1 mungkin tidak terasa, intensitas 2 seperti truk lewat, intensitas 3 lampu bergoyang misalnya seperti itu. Jadi itu untuk intensitas MMI-nya. Jadi ini juga mungkin Bapak Ibu juga perlu memahami. Jadi biasanya kita kalau ada yang laporan merasakan, Pak saya barusan merasakan gempa, biasanya kita tanya berapa MMI Pak. Jadi kita bisa mendeskripsikan gitu kan istilahnya. Nah ini kemarin yang tim survei Bawean ada 8 UPT sampai ke Balikpapan. Jadi di Balikpapan di Kalimantan juga ada yang mengalami kerusakan. Jadi mereka juga survei. Nah kemarin kita tujuan survei memetakan dampak kerusakan, memvalidasi peta tingkat goncangan yang dikeluarkan, kemudian mengetahui jenis tanah. Ya. Jadi tanah ini juga berpengaruh, Bapak Ibu. Apakah tanahnya lunak atau keras? Kalau tanahnya lunak itu lebih rawan, lebih potensi rusak betul. Jadi ketika misalkan, oh ini dari dulunya rawa Bapak, terus diuruk dijadi rumah, nah itu lebih potensi karena ketika ada getaran, batuan yang lunak itu akan memperbesar getaran atau namanya amplifikasi. Jadi ya terjadi amplifikasi. Beda dengan kalau batuannya keras, dia bisa meredam atau memperkecil getaran. Nah ini kemarin kita ke SMA Bawean, kemudian RSUD Suwandi. Oh ini yang di Surabaya. Nah, Kecamatan Sangkapura kemarin di Sungai Rucing, kemudian di Kebon Teluk Dalam, gitu. Ada yang dari Sungai Rucing? Banyak yang rusak Pak ya? Oh ya, monggo mungkin nanti kalau ada pengalaman atau apa bisa disampaikan nanti pas ada diskusi. Jadi nanti kita ada ini mungkin sesi berikutnya nanti ada semacam nanti kita diskusi kemudian pembentukan apa ya nanti dipandu oleh
narasumber berikutnya ya, apabila terjadi dan sebagainya. Kemudian ini lokasi juga di Singapura juga, dusun Budakit Timur, dusun Tampo, dusun Lebak. Nah, ini yang bisa juga. Ini kecamatan Tambak, kita juga kemarin ke Tambak, jadi kita bagi-bagi kemarin di Pelumpang Gubuk, Teluk Jati Dawang. ya Teluk Jati Dawang, Pelumpang Gubuk ya. Ya, ada yang rusak juga nggak di sana ya? Benar juga ya. Nah ini lokasi kemarin yang kita survei, jadi karena waktunya terbatas, hanya 1 hari, efektif hanya 1 hari, jadi ini di Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, ini Bojonegoro, di Tuban, kemudian ini di Kalimantan ya, sudah keretakan. Kemudian ini Kecamatan Tambak, Simokerto, Surabaya. Nah, untuk memvalidasi apakah berpotensi tsunami, kita juga mengecek ada namanya alat tide gate. Jadi alat ini kita pasang di pantai untuk memantau apakah air laut itu naik atau tidak. Nah, kita pantau. Nah, ini kita datanya ini dipunyai oleh BIG atau Badan Informasi Geospasial. Ini ada di Tuban, Lamongan, dan Karimun Jawa. Itu memang tidak ada kenaikan muka air laut. Kemudian, nah sampai saat ini tadi sudah disampaikan Pak Kalak ya, ada 679 gempa susulan. Ya, tanggal 19 Mei jam 6. Nah ini gempa susulannya. Ya. Pulau bawahnya segini, nah, betanya apa? Ini segini ya. Jadi kalau sudah keliling, jatuh. Ya untungnya kok ya epicenternya nggak di sini, masih untung ya. Maksudnya nggak pas di pulau-nya gitu. Ya, mudah-mudahan enggak lah. Ini makanya ini kalau kita lihat kan memang ada kayak pola ya. Ya, ini menjadi pelajaran ya. Nah, pentingnya lagi Bapak Ibu, informasi atau kejadian seperti ini perlu kita sampaikan kepada anak cucu kita biar tidak hilang. Artinya kadang itu ketika ini terjadi, Jadi dongeng. iya artinya seiring berjalannya waktu ketika sudah pulih lagi, sudah hilang lagi. Ya, sudah hilang lagi nanti masyarakat sudah nggak peduli lagi. Nah itu jangan sampai seperti itu. Makanya pentingnya kita sampaikan, ya kita sampaikan ke saudara kita, ke istilahnya anak cucu kita bahwa pernah terjadi gempa, kemudian ini menunjukkan kerusakan, biar kewaspadaan itu terus. Owarta Basit Gaul Media Bawean.